Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta, Minggu 19 Juli 2020 di pagi hari ini merupakan rekaman yang dapat diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Sebelum ibadah dimulai, dipersilahkan jemaat mempersiapkan tempat persembahan persepuluhan, persembahan syukur maupun persembahan lainnya dapat diserahkan melalui kas jemaat rekening Bank BCA nomor 5211771888 atas nama John Marlin Tambunan atau Elizabeth Tandayu. Persembahan pembangunan ekonomi gereja dapat ditransfer melalui rekening Bank BCA nomor 5211078899 atas nama Elizabeth J. Ranguli dan Shirley Dwiningsi. Persembahan emeritus Pendeta John Marlin Tambunan dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri nomor 125-000-7319-148. Persembahan tersebut dapat diserahkan langsung ke kantor gereja selama COVID-19 dibuka setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 10 sampai dengan jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita persiapkan diri beribadah sejenak saat teduh. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta di pagi ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman di ibadah Minggu pagi ini adalah Pendeta John Marlin Tambunan. Ajakan beribadah, dipersilakan jemaat berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah Minggu ke-7 sesudah Pentakosta dengan bernyanyi. Di dalam
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Efesus 2 ayat yang keempat merupakan nats pembimbing ketika kita menghadap Tuhan, mengatakan demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertai juga. Dipersilakan jemaat duduk. Ya Bapa, ketika saat ini kami datang menyembah dan memuji nama-Mu, menyadari akan hidup dan kehidupan kami, rapuh dan tidak layak di hadirat-Mu. Jalan hidup kami, pikiran dan perbuatan kami sangat bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami lupa bahwa Engkau sesungguhnya mengenal siapakah kami, dan tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan baharulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, serta tuntunlah kami mengikuti kehendak-Mu, sehingga hidup dan kehidupan kami yang Engkau telah panggil dan pilih, hidup dalam kebenaran-Mu dan menjadi saksi-Mu yang setia, sehingga melalui kami banyak orang yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Di
Jemaat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca, merenungkan, serta menghayati kebenaran firman Tuhan. Ada baiknya kita persiapkan dulu hati dan pikiran kita sejenak saat teduh. Mari kita saat teduh. Firman-Mu ya Tuhan adalah sebagai penuntun bagaimana kami boleh berjalan sebagai kami yang telah Engkau pilih, berjalan di dalam kebenaran-Mu, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan oleh sebab itu ketika kami membaca Alkitab, merenungkan dan menghayati kebenaran firman, biarlah Roh Kudus menuntun kami sehingga kami dituntun untuk dapat memahami, bahkan lebih daripada itu kami menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Berfirman Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar. Amin. Dipersilakan jemaat untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 1 sampai 12, yang menyatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang
yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantara mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan jemaat duduk. Ya. Jemaat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hari Sabtu 18 Juli tahun 2020 dilangsungkan serah terima jabatan dari pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Jemaat Harapan Indah masa bakti 2017-2020 kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Jemaat Harapan Indah masa bakti 2020-2022.
Yang pertama, kita patut boleh bersyukur dulu. Bersyukur karena tuntunan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena anugerah Tuhan. PMJ Masa Bakti 2017 sampai 2020 menyelesaikan tugasnya. Kendati ada tantangan, kendati ada rintangan, ada hambatan, tapi patut boleh bersyukur. Itu kan selaku orang beriman, kita harus bersyukur senantiasa. Apapun yang kita alami, senantiasa bersyukur. Dan dengan serah terima PMJ Masa Bakti 2017-2020 kepada PMJ 2020-2022, kita patut doakan. Kita doakanlah PMJ Masa Bakti 2020-2022 di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Itulah 2,5 tahun. Dan nanti di hari Minggu di tanggal 26, masih minggu depan, akan diperkenalkan dalam suatu ibadah di jemaat di GPB Jemaat Harapan Indah ini. Ya, kita mohon tuntunan Tuhan, panggilan pelayanan bagi PMJ Masa Bakti 2020-2022. Panggilan pelayanan itu bukan sesuatu yang mudah, begitu. Enggak mudah. Kalau ditanya kepada PMJ masa lalu 2017-2020, pasti mereka katakan, aduh berat banget tugas panggilan pelayanan sebagai PMJ. Dan itu bukan tidak mungkin akan dialami oleh PMJ Masa Bakti 2020-2022. Kenapa tidak mudah? Karena apa yang dikerjakan itu bukan berdasarkan apa yang menjadikan keinginannya. Bukan. Kalau menjadi keinginannya masih gampang. Tapi ini adalah harus mengacu kepada keinginan, kehendak Tuhan yang memilih. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Itu. Di dalam menjalankan tugas panggilan Dia yang memilih, ada tantangan, ada rintangan, ada godaan yang akan dihadapi. Itu. Gak lama lagi saya, tinggal 3 bulan lagi saya pensiun emeritus. Oh bukan mudah itu, 36 tahun, tapi boleh bersyukur 36 tahun itu bukan karena kekuatan pribadi saya, tapi itu adalah karena anugerah daripada Tuhan. Itu adalah berkat daripada Tuhan. Di sini yang harus dipahami oleh kita semua yang terpanggil, yang terpilih. Itu. Nah, ini yang menarik apa yang mau dikatakan oleh penulis surat 1 Petrus kepada jemaat. Yakinlah ada suatu kekuatan, ada suatu penghiburan. Apa itu kekuatan dan penghiburan? Itulah kasih karunia, damai sejahtera yang melimpah atas jemaat. Baca di ayat 2. Itu adalah karena kasih karunia, bukan karena kekuatan kita, bukan kehebatan kita, bukan. Tapi adalah karena kasih karunia, karena damai sejahtera yang melimpah atas jemaat. Dan itu harusnya terus semakin melimpah kasih karunia Tuhan itu. Itu jemaat dalam kasih Tuhan. Jadi ini kan penulis surat 1 Petrus ini kan ditujukan bukan hanya satu jemaat, tidak, tetapi adalah beberapa jemaat yang ada di wilayah Asia Kecil. Oh, mereka sedang mengalami pergumulan. Mungkin pergumulannya lebih hebat daripada harapan indah. Lebih hebat daripada kita. Di sini si penulis surat 1 Petrus mau mengatakan, jangan galau, jangan bingung, jangan resah. Jangan takut akan tantangan. Jangan takut akan rintangan, derita. Sekilas apa yang dikatakan oleh surat penulis 1 Petrus ini
kayaknya gampang banget gitu, ngomong sih enak aja. Tapi ini realita, ini yang kami hadapi. Tapi apa yang dikatakan oleh penulis surat 1 Petrus ini bukan ungkapan hatinya, tapi adalah apa kata Tuhan yang dia harus teruskan, dia harus sampaikan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan motivasi. Pemahaman telah dipilih, dipanggil untuk melayani. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Itu pemeliharaan kekuatan yang Tuhan anugerahkan itu bukan dalam bentuk materi. Bukan itu. Bukan pemberian ototnya besar kuat, bukan itu. Tetapi pemberian daripada Tuhan itu adalah iman. Itu karena iman itu yang memampukan jemaat yang dipilih melaksanakan panggilan pelayanannya. Itu. Jadi bukan karena kekuatan, karena otot besar, karena kekayaannya, karena hartanya, bukan itu. Ayat 5 itu diungkapkan di situ. Itu jemaat dalam kasih Tuhan. Nah, karena itu bergembiralah. Ini hanya karena iman. Kalau gembira karena kekuatan, gembira karena harta, gembira karena jabatan, itu hanya sesaat. Tetapi kalau iman adalah kekal. Itu jemaat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kendati situasi yang sedang dialami begitu berat sekali, yang bukan tidak mungkin mau kita katakan, aduh berat sekali tantangan gereja, sudah sekian lama kita tidak beribadah, ini kan tantangan. Kuat enggak kita? Kokoh enggak kita iman kita? Jangan berpikir kekuatan itu karena otot. Jangan kekuatan itu berpikir aku yang punya jabatan. Tidak. Jangan berpikir kekuatan itu karena harta. Tidak. Penulis katakan karena iman. Itu jemaat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Itu. Dan oleh karena itulah lebih lanjut penulis surat 1 Petrus katakan, mereka yang karena iman, mereka yang percaya dan mengasihi Tuhan, kegembiraannya beda. Kegembiraan yang mereka alami beda dengan kegembiraan yang diberikan oleh dunia ini. Beda sekali. Kegembiraan karena iman itu adalah kekal. Kegembiraan yang diberikan dunia hanya sesaat saja. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Karena itu dikatakan di ayat 8, bergembiralah karena sukacita yang mulia. Betul ya? Dan yang tidak terkatakan. Waduh, bukan main. Itu karena iman. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Jadi gembira bukan karena saya gembira karena sudah bisa laksanakan tugas tanggung jawab saya, karena kehebatan saya, karena kekuatan saya, karena otot saya, karena harta. Enggak. Saya gembira karena terpilih dengan jabatan ini. Ini jabatan yang terhormat. Tidak itu. Bukan karena kebaikan. Bukan karena kebolehan, enggak, bukan karena kekuatan. Tetapi gembiralah hanya karena iman. PMJ Masa Bakti 2017-2020 bisa menyelesaikan tugasnya. Bergembiralah karena iman. PMJ untuk 2020-2022 dipilih oleh Tuhan. Itu dipilih bukan karena apa-apa, bukan karena jadi gantengnya, cantiknya itu ibu. Bukan itu. Karena piainya, bukan. Itu semua adalah karena iman. Itu. Jadi ini yang mau dikatakan. Jadi gembira karena iman, di mana mereka telah mencapai. Itulah tujuan iman. Apa tujuan iman? Keselamatan. Di ayat keberapa itu? 9. Keselamatan jiwa. Betul. Itu.
Itu jemaat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain bahwa ini kan penulis surat 1 Petrus, jadi tujukan kepada jemaat di Asia Kecil, ya, di mana jemaat itu adalah jemaat pendatang. Kalau kita katakan ada yang datang dari Batak, ada yang datang dari Manado, ada datang dari Toraja, banyak lagi, ya, gitu kan. Pendatang mereka berada di Asia Kecil. Tantangannya bukan main, sama dengan katakanlah tantangannya kalau kita berada di Priok begitu. Bisa kita bayangkan itu Priok itu kan. Bukan maksudnya Priok tempat apa tuh? Tempat masak nasi ya, bukan. Tapi Tanjung Priok yang di sana itu. Itu Bapak Ibu Saudara, bukan main tantangannya, godaannya banyak. Si penulis surat 1 Petrus ini mau sentuh, mau ingatkan, mau memberikan kekuatan, mau memberikan motivasi. Itu adalah dalam kaitan iman. Ini jemaat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus itu. Jadi ini yang mau disentuh oleh penulis surat 1 Petrus ini. Jadi mereka selaku orang Kristen pendatang, jangan bermegah. Jangan sombong, ya. Jangan ada perasaan hebat, enggak. Tampias nanti kalau merasa seperti itu, betul. Itu. Jangan merasa kuat, enggak. Mereka terpilih bukan karena itu, tapi mereka terpilih adalah karena pernyataan Tuhan, karena kehendak Tuhan, dan disambut dengan iman. Disambut dengan keyakinan, disambut dengan percaya. Tuhanlah yang menuntun. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Nah, melayani itu penuh pengorbanan, betul tidak? Coba tanya itu PHMJ 2017-2020. Ada nih, saya lihat di sini ada berapa orang. Coba tanya. Mereka nggak ungkapkan, tapi mereka rasakan sekali pergumulannya. Mereka rasakan sekali penderitaannya. Itu. Mereka rasakan sekali ada banyak gangguan yang dihadapi. Bukan gangguan dalam pelayanan saja. Ada banyak hal gangguan. Tapi boleh bersyukur karena iman. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Mereka akhirnya sampai finish. Saya sih mau bersyukur juga, kalau boleh nanti ya sampailah masa emeritus saya. Bangga banget, tapi bangga bukan karena bangga, karena iman. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Itu Bapak Ibu. Ya, pemilihan Tuhan, panggilan pelayanan penuh dengan pengorbanan. Bisa kita bayangkan akan Yesus. Yesus berkorban enggak? Berkorban loh. Namun dalam ketaatan kepada Bapa di surga, bukan main, indah. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Gak usah panjang-panjang ya, kita coba simpulkan saja. Ada dua hal yang bisa kita petik dari pesan penulis surat 1 Petrus ini. Ya. Yang pertama adalah kalau kita berbicara tentang panggilan pelayanan, kalau kita berbicara tentang dipilih oleh Tuhan atau terpilih selaku kita pengikut daripada Yesus Kristus, sadari itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebolehan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan harta kita, bukan jabatan kita. Bukan karena kita orang terpandang di kantor atau terpandang dalam masyarakat, tapi itu adalah karena pernyataan Tuhan, kehendak Tuhan. Ya, Dia yang memanggil, Dia yang memilih. Tujuannya hanya satu: hidup dalam ketaatan kepada Dia yang memanggil, Dia yang memilih. Apalagi yang bisa kita katakan? Taat Dia yang memanggil, yang memilih, apalagi? Dia yang punya hidup dan kehidupan ini.
Kita nggak tahu berapa lama umur kita, usia kita. Jadi mari kita sambut dengan iman, dengan penuh kegembiraan. Itu Bapak Ibu, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Ini yang pertama. Jadi bukan karena kehebatan kita, kebolehan kita, tetapi adalah karena Tuhan punya kehendak. Dan Dia memberikan suatu anugerah. Dan Dia memberikan suatu tuntunan, Dia memberikan suatu kekuatan, sehingga kita tetap terus berjalan dalam iman ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sadar di dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita selaku orang beriman, itu nggak mudah. Ada tantangan, rintangan, derita, dan beragam itu tantangan yang kita hadapi. Kadang-kala tantangan muncul bukan dari mana-mana, dari dalam diri kita, dari keluarga kita. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Itu. Kalau nggak kuat, kalau kita labil, kita nggak bijak, goyah banget, ya. Berapa banyak yang bisa kita dapatkan dari cerita, jangankan sebagai pelayan, selaku orang yang pengikut Kristus barter iman karena si aduhai. Iya. Itu berapa banyak yang menikah akhirnya barter iman. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Enggak setia, enggak taat akan imannya kepada Kristus. Ya hanya karena faktor X, lihat diantaranya keinginannya, kepentingannya. Kalau enggak tercapai, ya sudah, goodbye Yesus. Selamat tinggal Yesus. Karena ini yang lebih memberikan suatu pesona kepada diriku. Harta ini yang memberikan pesona. Jabatan ini yang memberikan pesona. Goodbye. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Oh, tadinya berpikir, ya, respon selaku pengikut Kristus berjalan mulus, lancar. Tetapi apa yang terjadi kemudian berbeda realitanya. Itu kan yang sering terjadi. Ya. Tadi berpikir aku mau jadi pelayan Tuhan. Iya. Apa itu kalau di tentara itu? Peltu ya. Peltu ya. Pelayan Tuhan kan peltu ya. Pelayan kan peltu. Iya. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Ya. Siap. Tapi kok realitanya beda. Ya. Realita yang dihadapi, berat banget, dan akhirnya yaitu bisa jadi barter iman itu Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, si penulis surat 1 Petrus ini mau ingatkan, mau serukan, mau sentuh, jangan galau, jangan bingung, jangan sedih, bergembira saja, enjoy kalau istilah sekarang ya, enjoy saja ya, enjoy saja gitu katanya. Tentu enjoy-nya adalah karena iman, gembiranya adalah karena iman, bukan karena apa-apa gitu Bapak Ibu. Jadi gembira karena iman, karena keyakinan kepada Yesus Kristus. Yakini Dia yang akan menguatkan, Dia yang akan memampukan. Apa dibilang? Upahmu besar di surga. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, ya. Kalau baca lagi di ayat 8 itu katakan, kendati belum melihat tetapi karena iman, karena percaya, karena mau mengasihi Yesus, kan begitu, akan alami suatu kegembiraan karena sukacita yang mulia dan yang tidak katakan situ, tak terkatakan. Waduh, bukan main Bapak Ibu. Itu suatu sentuhan yang dikatakan oleh penulis surat Petrus kepada jemaat di Asia Kecil. Nah, di sini kita mau diajak, mau disentuh. Mari, kemurnian iman itu yang harus kita jaga secara utuh. Jangan sesaat tidak.
hanya karena ada maunya, karena ada keinginannya. Enggak, dia harus murni, dia harus tulus. Itu ya. Kalau si penulis surat 1 Petrus katakan di ayat 7, itu kemurnian iman itu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bukan main gitu. Jadi itu kegembiraan iman ya, walaupun ada tantangan ya yang dikatakan di ayat 6. Nah, dari sini dapat disimpulkan kemurnian iman itu lebih dari segala-galanya dari apa yang didapatkan di dalam dunia ini. Itu. Apa yang diberikan dalam dunia kekal atau sesaat? Sesaat, itu. Apa yang diberikan oleh dunia ini hanya sesaat. Itu, Bapak Ibu. Enggak abadi. Itu Bapak Ibu. Ingat kan ada lirik lagu kan, anak-anak apa tuh, PA ya. Lagu rohaninya apa dibilang? Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Uang, bukan Tuhan Yesus. Kan itu? Iya. Itu pagi, siang, sore, malam. Waduh, itu aja. Malam udah pulang masih ngebayangin besok siapa lagi yang mau saya dapatkan lagi. Pikirannya itu aja. Gitu. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Jadi di sini kita mau diajak, mau disentuh oleh firman Tuhan. Mau pilih apa yang mau kita cari? Uang atau Tuhan Yesus? Ya. Kalau cari Tuhan Yesus, sebenarnya bukan kita yang cari. Teologinya nggak begitu, tapi Dia yang cari. Dia yang datang, Dia yang menghampiri. Kita sambut nggak gitu loh. Masa nggak kita sambut, dikasih anugerah, dikasih berkat? Masa nggak kita sambut kita yang sudah dipilih, kita yang sudah ditetapkan? Ya sambutlah, kan begitu. Itu teologinya. Jadi aku sedia bukan karena aku mau mencari, bukan. Saya masih ingat ada ketua umum dulu ya, waktu yang dulu Tambunan, dia panggil sering Marlin. Saya ini nggak cari uang, enggak. Tapi dia datang sendirinya. Karena itu adalah berkat daripada Tuhan. Betul enggak? Betul atau tidak nih? Gitu. Ini harus dipahami dulu gitu loh. Ya. Bukan kita yang cari berkat, tapi Dia yang anugerahkan berkat. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini yang mau disentuh oleh penulis surat 1 Petrus. Kita sekarang harus bergembira karena kita dipilih oleh Tuhan. Yakin kalau kita dipilih, Tuhan yang memampukan. Ingat aja cerita tentang umat Israel dalam perjalanan menuju mana tuh? Tanah Kanaan. Kenapa mereka tiba? Bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kebolehan mereka, tapi adalah karena penyertaan Tuhan. Itu anugerah Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Jadi ini, kalau kita memang adalah memilih akan Dia dan merespon panggilan Dia, meresponi pemilihan daripada Tuhan, yakinilah kita akan gembira, kita akan bahagia. Gak ada yang gak ingin bahagia, betul. Bila Yesus berada di tengah keluarga, terus bahagialah kita, bahagialah kita. Kan itu. Saya tambahkan kalimatnya. Kalimatnya begini. Bila Yesus berada di tengah persekutuan, apa yang didapatkan dari persekutuan itu? Bahagialah kita, bahagialah kita. Kan itu. Ini dambaan pribadi kita, keluarga kita, persekutuan kita, masyarakat ini, negeri ini adalah bahagia.
Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Jadi kalau mau bahagia jangan cari yang sesaat. Jangan cari yang hanya sementara. Cari yang bahagia, yang kekal. Dan yang kekal itu adalah hanya di dalam Dia. Dalam Yesus Kristus. Dan oleh karena itu sekali lagi ya kita boleh bersyukur Tuhan sudah memilih, Tuhan telah berkehendak menuntun PMJ Masa Bakti 2017-2020 ya, dan kita doakan untuk PMJ 2020-2022 yang tentunya disadari itu bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena harta mereka, tetapi karena Tuhan yang berkehendak. Tuhan memilih mereka. Karena itu kita serahkan semuanya dalam tuntunan Tuhan selama 2,5 tahun dalam perjalanan kebersamaan bersama-sama dengan seluruh para presbiter, bersama dengan seluruh unit-unit misioner, bersama dengan seluruh warga jemaat. Nanti di tanggal 26 akan diperkenalkan dalam ibadah minggu. Nanti kita akan apakah ini secara live atau apa, saya belum tahu. Tapi kita bawakan dalam doa, biarlah semua berjalan dengan baik dan kita boleh mengucap syukur Tuhan sampai di sini sudah menolong kita, Tuhan sudah menuntun kita. Samuel bilang apa? Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong dan sampai kapanpun juga, karena iman kita yakin akan pertolongan daripada Tuhan. Amin. Mari kita bersama bernyanyi Tuhan inginkan dirimu bersinar terang. Kita Bakti 116. Jemaat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Kita masing-masing berkata dengan ungkapan yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari naik ke surga, sebelah kanan
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan jemaat duduk kembali. Kita menaikkan doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Hanya oleh karena iman, hanya karena percaya dan taat kepadamu, ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah memanggil dan memilihkan. Dan itulah maksud daripada Engkau. Memanggil kami, memilih kami adalah untuk taat setia dan mau melakukan apa yang menjadikan kehendak Tuhan. Kami berada di tengah-tengah kehidupan dunia ini dengan berbagai tantangan, rintangan, godaan, dan kadangkala kami enggak kuat, kami enggak mampu. Inilah manusia kami yang rapuh. Kami galau ya Tuhan. Tapi lewat firman-Mu kami mau disentuh. Yakini penyertaan Tuhan. Yakini tuntunan Tuhan. Engkau yang telah memilih. Engkau yang sudah menganugerahkan yang begitu indah kepada kami. Kami mau disentuh. Bergembiralah karena iman. Karena di dalam Tuhan ada suatu kekekalan. Di dalam dunia ini hanya sesaat sementara saja ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan akan hidup dan kehidupan kami dalam tuntunan Tuhan. Penyertaan Tuhan untuk pribadi kami, lepas pribadi, keluarga per keluarga kami. Gereja-gereja Tuhan, dunia, masyarakat, pemerintahan yang ada dalam dunia ini. Biarlah kami boleh menyadari kami hidup di tengah hidup dan kehidupan di dunia ini. Sesungguhnya Tuhan mau pakai kami, sesungguhnya meminta kepada kami untuk dapat laksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan pribadi kami lepas pribadi, keluarga per keluarga kami, gereja-Mu, bangsa negeri ini ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang mengalami berbagai pergumulan-pergumulan karena fisik yang lemah, pergumulan karena pekerjaan, pergumulan karena pendidikan, pergumulan dengan situasi apapun, termasuk situasi yang saat ini kami hadapi. Itulah COVID-19 ya Tuhan. Upaya-upaya sedang dilakukan. Dan oleh karena itu tuntunan Tuhan, upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah, bahkan juga lembaga-lembaga yang ada ya Tuhan, yang memberikan suatu pendukungan agar kiranya virus dari COVID-19 boleh berakhir. Sehingga dengan demikian seluruh kegiatan-kegiatan kembali lagi normal ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, situasi sekarang ini adalah situasi yang new normal ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami memohon tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena semua kebijakan-kebijakan dikembalikan kepada masing-masing pihak, termasuk GPIB Jemaat Harapan Indah. Apa yang harus ditindaklanjuti dengan situasi new normal ini. Dan kami yakin tuntunan Tuhan bagi para presbiter, karena sistem daripada GPIB adalah berjalan bersama-sama para presbiter yang menentukan arah gerak dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Biarlah semuanya ya Tuhan, apa yang mau kami sikapi itu dalam kesediaan tuntunan Tuhan yang boleh ada.
Kami serahkan itu apa yang menjadikan kehendak Tuhan, bukan apa yang menjadikan keinginan kehendak kami. Kami meyakini Firman-Mu pernah berkata, rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kekacauan, tetapi adalah rancangan damai sejahtera. Karena itu, biarlah kami meletakkan segala sesuatu dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami boleh patut bersyukur. Bersyukur dengan berbagai hal yang Tuhan anugerahkan, pertambahan usia, pribadi lepas pribadi. Ungkapan syukur atas ulang tahun perkawinan, ungkapan syukur untuk anak-anak kami di dalam masa pendidikannya, ungkapan syukur berkaitan pekerjaan, bahkan beragam yang patut kami boleh bersyukur. Kendati kami kadangkala menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, dan terlebih bersyukur kami dengan PMJ yang baru ya Tuhan. Tuntunan Tuhan untuk mereka, dan kami mengucap syukur Tuhan yang telah memampukan untuk PMJ yang lama 2017-2020 telah dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Itulah ya Tuhan, suatu bukti kasih Tuhan, dan Tuhan tuntun kami dalam kebersamaan kami PMJ bersama-sama dengan rekan-rekan presbiter, bersama-sama dengan unit-unit misioner, bahkan dengan seluruh warga jemaatnya. Syukur kami ya Tuhan, Tuhan sudah tuntun akan ibadah ini dari awal hingga sampai saat dan detik ini, dan Tuhan sudah menyatakan suatu penyertaan bagi diaken dan penatua bertugas, bagi organis, bagi pemandu lagu, maupun juga untuk multimedia sebagai meliput rekaman ini. Dan biarlah ini semua ya Tuhan dapat diikuti oleh seluruh warga jemaat GPIB Harapan Indah sebagai wujud iman, sebagai wujud kegembiraan karena anugerah kasih sayang daripada Tuhan. Kalaupun kami sebentar akan kembali ke rumah serta berkati dalam perjalanan, penyertaan Tuhanlah kami boleh tiba di rumah. Beragam ya Tuhan ungkapan permohonan kami, secara khususnya bagi mereka yang mengalami pergumulan karena fisik lemah, mereka yang mengalami suatu kedukaan ataupun mengalami berbagai hal. Biarlah kami seperti apa yang disentuh oleh penulis, kami harus gembira, kami harus sukacita, gembira sukacita karena iman. Dengan iman itulah yang akhirnya ya Tuhan ada suatu kebahagiaan tersendiri yang kami rasakan. Doa kami ini ya Tuhan hanya dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami Pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami. akan kesalahan kami, seperti Kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya.
dengan dasar firman Tuhan 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Jemaat, mari berdiri, kita mendoakan persembahan kita. Ya Bapa, ketika kami memberikan persembahan di pada minggu pagi ini, kami sadar persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Kami memberi persembahan ini bukan karena kelebihan, melainkan ungkapan syukur dan keinginan untuk berbagi. Sebagaimana Engkau telah memberi, ajarlah kami setia berbagi. Sebagaimana Engkau bermurah hati, ajarlah kami setia bermurah hati. Kiranya persembahan ini menjadi sesuatu yang berguna bagi pekerjaan kemuliaan. Amin. Warta Jemaat, Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 dilayani oleh Pendeta John Marlin Tambunan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik dan kantoria serta puji-pujian yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, persembahan persepuluhan, persembahan pek, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. PHMJ GPIB Harapan Indah Masa Bakti 2020-2022. Sesuai surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 4792-MS-20-KPTS tanggal 30 Juni 2020, maka dengan ini diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa
terhitung mulai tanggal 30 Juni 2020, Majelis Sinode GPIB mengakhiri dengan hormat tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi, dengan mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan pengabdiannya. Ketua Pendeta John Marlin Tambunan, STH. Ketua 1 Penatua Henry David Kalangi. Ketua 2 Diaken Agustinus Prianto Irala. Ketua 3 Penatua Jonas Stephen Kopalit. Ketua 4 Penatua Elizabeth Johanna Mahono Ranguli. Ketua 5 Penatua Prastio Diatmono. Sekretaris Penatua Rusmina Gandaria Marbun Sinaga. Sekretaris 1 Diaken Meike Evalin Kalalo. Sekretaris 2 Penatua Amelia Sumantri Tondawani. Bendahara Penatua Elizabeth Tangkere Tandayu. Bendahara 1 Diaken Sherly Dwiningsih Kotambunan. Terhitung mulai tanggal 30 Juni 2020, Majelis Sinode GPIB menetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua Pendeta John Marlin Tambunan, STH. Ketua 1 Penatua Kaimana PML Lapian. Ketua 2 Diaken Kusyanto Pusung. Ketua 3 Diaken Nugroho Parto Sudiro. Ketua 4 Diaken Regnal Frederick Tuan Kota. Ketua 5 Diaken Jacob Joseph Kembi. Sekretaris Penatua Rapmaulina Purba Saragi. Sekretaris 1 Penatua Vanda Debi Kantu Kawung. Sekretaris 2 Diaken Selviana Narjia Masuli. Bendahara Diaken Mike Mamangke Tanot. Bendahara 1 Diaken Charlotte Christine Elizabeth Kolowai Jama. Masa tugas pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi efektif sejak serah terima dari pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 sampai dengan serah terima kepada pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2022-2025 di GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui jemaat. Perkenalan PHMJ. Perkenalan PHMJ masa bakti 2020-2022 kepada jemaat akan dilaksanakan dalam ibadah hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 di dalam persiapan ibadah dilaksanakan tanggal 19 Juli 2020 jam 12 di gereja. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui jemaat. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya di dalam sepekan ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dipersilakan jemaat untuk berdiri. Di akhir ibadah ini, pesan firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 16 mengatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Hambamu tercipta
serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.